Ketika rudal yang diluncurkan di langit Timur Tengah, pasar dunia ikut berguncang. Apa yang terjadi dengan Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin saat dunia terancam perang? Judul hari ini adalah Perang Panas di Timur Tengah, harga kripto naik atau anjlok. Apa yang terjadi saat perang dimulai? Saat terjadi konflik berskala besar, contoh Amerika Serikat vs Iran, Iran vs Hamas, pasar keuangan global langsung masuk ke mode risk off. Investor menjual aset berisiko, pindah ke safe haven. Harga saham turun, minyak naik, emas menguat. Lalu bagaimana dengan kripto? Jawabannya tergantung. Dampaknya ke Bitcoin dan Ethereum. Potensi naik. BTC dan ETH sering dipandang sebagai alternatif safe haven, terutama Bitcoin. Ketika konflik besar, orang ingin kendali penuh atas aset. BTC self custody. Banyak warga di negara konflik Iran, Ukraina, Lebanon lari ke kripto karena ATM dibatasi, bank ditutup, transfer lintas negara diblokir. Tapi bisa juga turun. Saat awal konflik, investor panik dan menjual semuanya, termasuk kripto. Likuidasi besar terjadi di pasar derivatif, future leverage. Jika dolar menguat, BTC bisa tertekan sementara. Apa kabar stablecoin? Stablecoin USDT, USDC, DAI meningkat penggunaannya saat krisis karena cepat, murah, dan bisa digunakan lintas negara. Nilainya stabil mengikuti dolar AS. Contoh, donasi untuk Ukraina banyak dikirim lewat USDT. Di Gaza dan Lebanon, warga menyimpan nilai lewat stablecoin karena mata uang lokal hancur. Resiko: kalau kepercayaan ke penerbit USDT, USDC menurun, bisa terjadi depegging. Sanksi dari negara bisa memblokir dompet tertentu. Volatilitas, pedang bermata dua. Perang menciptakan ketidakpastian, volatilitas meningkat tajam. BTC bisa naik 10% dalam sehari lalu turun 8% esoknya. Investor pemula harus hati-hati. Jangan ikut FOMO saat naik dan jangan panik saat turun. Solusi: gunakan metode DCA, dollar cost averaging, untuk beli kripto secara bertahap. Kesimpulan dan strategi bertahan. Aset BTC naik jika dipercaya sebagai safe haven. ETH potensi saat perang naik tapi lebih volatil. Stablecoin potensi saat perang stabil tapi tergantung pada penerbit dan regulasi. Saham potensi saat perang cenderung turun. Emas potensi saat perang naik karena aset fisik pelindung nilai. Strategi bertahan: diverifikasi. Jangan taruh semua di kripto. Pegang stablecoin sebagian. Simpan BTC ETH di wallet pribadi. Edukasi diri, bukan spekulasi. Perang bukan hanya soal rudal dan tank, tapi juga soal nilai, kekuasaan, dan kendali atas uang. Di dunia yang makin kacau, punya aset yang kamu kontrol sendiri bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dan mungkin itulah mengapa kripto makin relevan. Lalu kalimat perang bukan hanya soal rudal dan tank, tapi juga soal nilai, kekuasaan, dan kendali atas uang. Di dunia yang makin kacau, punya aset yang kamu kontrol sendiri bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Artinya, kalimat tersebut punya makna yang dalam dan relevan di era sekarang. Berikut penjelasannya tiap bagiannya. Perang bukan hanya soal rudal dan tank. Artinya, perang zaman sekarang tidak lagi hanya soal senjata fisik atau pertempuran militer di medan perang.
Konflik modern mencakup perang ekonomi, sanksi embargo, perang informasi, propaganda digital, perang finansial, pemblokiran bank, pembekuan aset. Tapi juga soal nilai, kekuasaan, dan kendali atas uang. Artinya, setiap perang membawa dampak terhadap sistem ekonomi dan mata uang. Negara atau kelompok yang mengontrol keuangan dan aliran uang bisa mengendalikan arah konflik. Nilai tukar, akses ke bank, dan hak kepemilikan aset bisa menjadi senjata tersendiri. Contoh nyata, sanksi AS bisa membekukan aset negara lain. Sistem SWIFT bisa memblokir transfer lintas negara. Warga biasa bisa kehilangan akses ke tabungan mereka. Di dunia yang makin kacau, punya aset yang kamu kontrol sendiri artinya di tengah inflasi, krisis, perang, atau sanksi, aset yang tidak tergantung pada sistem bank atau pemerintah jadi sangat penting. Contohnya Bitcoin, Ethereum, stablecoin disimpan di wallet pribadi non-custodial. Bukan lagi pilihan tapi kebutuhan. Artinya, dulu kripto dianggap opsi alternatif. Sekarang punya aset mandiri jadi alat bertahan hidup secara finansial. Bukan untuk kaya mendadak, tapi untuk tetap berdaulat atas nilai dan hak milikmu. Kesimpulan makna, di era global yang penuh konflik dan krisis, kebebasan finansial pribadi bukan lagi sekedar idealisme. Ia adalah bentuk perlindungan nyata agar kamu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh sistem yang bisa berubah kapan saja. Lalu kalimat "dan mungkin itulah mengapa kripto makin relevan" mengandung makna reflektif dan kontekstual. Mari kita uraikan secara sederhana makna kalimat secara utuh. Di tengah ketidakpastian dunia, perang, inflasi, krisis ekonomi, dan kontrol finansial, orang mulai mencari alternatif. Dan mungkin itulah alasan kenapa kripto semakin dianggap penting, relevan dalam kehidupan finansial hari ini. Penjelasan singkatnya, kripto makin relevan artinya kripto tidak lagi sekedar tren atau spekulasi, tapi mulai dianggap solusi nyata untuk melindungi nilai uang, menyimpan aset tanpa campur tangan negara bank, bertransaksi bebas batas dan sensor. Kata mungkin memberi nuansa lembut, mengajak berpikir, bukan memaksa percaya. Makna tersirat di tengah krisis global yang sering membuat kita merasa tak berdaya. Kripto menawarkan rasa kontrol dan kedaulatan atas uang sendiri. Itulah mengapa banyak orang, bahkan yang sebelumnya ragu, mulai membuka mata. Kripto bukan soal kaya cepat, tapi soal bertahan. Di tengah inflasi yang tak terkendali, di antara perang yang meletus tanpa haba-haba, dan di bawah bayang-bayang sistem keuangan yang bisa runtuh kapan saja, satu hal jadi makin jelas. Kita butuh kendali, kita butuh pilihan, kita butuh perlindungan. Dan di antara semua teknologi yang lahir di abad ini, kripto menawarkan kemungkinan itu. Bukan solusi untuk segalanya, tapi satu langkah menuju kebebasan finansial dan kesadaran diri. Jadi jangan buru-buru beli, buru-burulah belajar. Karena di dunia yang makin tak pasti, ilmu dan kendali adalah kekayaan sejati. Kami tutup dengan sebuah pantun. Jalan ke pasar beli ketan, pulang sore bawa harapan. Kripto bukan sekedar impian, tapi alat bertahan di zaman tertekan. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.